Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Ahmad Dapeulis 231106011415 dari kelas reguler B. Sebelah saya ada Faisal April Saini 231106011093 dari kelas reguler B. Dan samping saudari Kesoy ada Nadia Ramelisawale MPM 2311 dari kelas reguler B. Berarti kita sudah bisa mulai sekarang. Untuk lulus di mata kuliah manajemen proyek, kita harus memaparkan semua pertemuan dari materi yang sudah dikasih oleh Pak Dr. Insinyur Edi Nur Salam, ATD MT SN Engineering. Oke, di pertemuan pertama membahas tentang pengertian manajemen. Manajemen itu apa sih sebenarnya? Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan kegiatan anggota tim serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan cara yang efisien dan efektif. Let's go. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya secara umum dilakukan dalam tahap sebagai berikut. Yang pertama ada planning. Planning itu perencanaan ya. Yang kedua ada organizing atau penyusunan organisasi. Yang ketiga ada staffing, penempatan staf dalam organisasi. Yang keempat ada executing, pelaksanaan. Yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Nah, apa fungsi pokoknya tuh? Ada 3 kata teman-teman. Di fungsi pokok manajemen ini ada planning, assembling, resource, coordinating, dan budgeting. Itu ada di planning. Terus ada executing atau implementasikan. Yang pertama ada organisasi, kedua executing, staffing, coordinating, dan terakhir controlling. Ada directing, supervising, coordinating, dan reporting. Lanjut. Nah, tingkatan manajemen terbagi 3 tingkatan. Yang pertama ada top, middle, dan lower. Kita mulai dari atas dulu nih, yang top. Top level manajemen memerlukan ahli keahlian manajerial yang tinggi. Yang kedua, memahami faktor eksternal yang berpengaruh. Ketiga, mengambil keputusan mulai proses analisis. Keempat, mengambil keputusan strategis. Lanjut ke middle, di tengah-tengah. Middle ini memiliki keahlian manajerial di bidang tertentu, melaksanakan keputusan yang diambil oleh top manajemen yang di atas ya. Yang terakhir lower, melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari yang telah diatur oleh manajemen atasnya. Lanjut, sumber daya apa sih yang diperlukan? Sumber daya yang diperlukan dalam suatu manajemen adalah 5M. Yang pertama ada man, material, machine, money, dan method. Lanjut. Nah, dalam proyek sendiri, tadi kan udah manajemen, sekarang proyek. Nah, proyek ini adalah rangkaian kegiatan yang mempunyai dimensi waktu, dimensi fisik, dan dimensi biaya, guna mewujudkan gagasan serta mendapatkan tujuan tertentu. Sebagai suatu sistem, proyek adalah organisasi yang dibentuk dalam rangka menyelesaikan suatu tugas spesifik. Proyek adalah usaha yang kompleks, merupakan kesatuan dari tugas-tugas yang berhubungan dengan sasaran, jadwal, dan anggaran yang telah dirumuskan. Itu bukan suatu kegiatan yang bersifat rutin ya teman-teman. Dengan demikian, proyek adalah suatu proses untuk menghasilkan produk, punya siklus hidup, dan jelas titik awal dan titik akhirnya. Proyek adalah suatu organisasi untuk suatu tugas yang spesifik. Wow. Dan dibatasi oleh waktu, sasaran, dan biaya. Nah, waktu ketat, ada titik awal dan titik akhirnya. Kegiatan spesifik lepas dari kegiatan rutin atau fungsional. Keduanya harus dikelola oleh orang yang mempunyai kemampuan memanage dan memberi keputusan dengan cepat. 7 ciri umum proyek. Yang pertama dibacakan oleh saudara Icang. dari 7 ciri umum proyek. 1. Kejelasan tujuan, sasaran, harapan, dan strategi sehingga dapat dipakai sebagai dasar kesepakatan tim. Dan yang kedua, kejelasan rencana kerja, jadwal dan anggaran biaya. 3. Kejelasan peran, tanggung jawab semua pihak dan personil yang terlibat. 4. Kejelasan mekanisme, monitoring, koordinasi, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas. 5. Kejelasan mekanisme sistem evaluasi kerja yang dapat digunakan sebagai feedback bagi manajemen. 6. Sistem kerja yang bersifat dinamis, tidak terikat pada kerangka organisasi rutin. Dan yang 7.
penjelasan, pemahaman mengenai tata cara dan dasar-dasar peraturan birokrasi, dan pengetahuan tentang cara-cara pengatasan kendala birokrasi. Kegiatan proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu dilaksanakan dan umumnya berlangsung dalam jangka waktu terbatas. Proyek merupakan upaya dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang terbatas. Dan selanjutnya ada macam-macam proyek, ada 4 macam proyek, yaitu proyek engineering konstruksi, dan kedua proyek engineering manufaktur, dan ketiga proyek penelitian dan pengembangan, keempat proyek kapital. Dan selanjutnya ukuran proyek bisa dilihat dari jumlah kegiatan, besarnya biaya, jumlah tenaga kerja, waktu yang diperlukan. Tingkat kompleksitas proyek ditandai dengan jumlah kegiatan dan hubungan antar kegiatan, jenis dan jumlah hubungan antar kelompok atau organisasi dalam proyek, jenis dan jumlah hubungan antar kelompok di dalam organisasi dan pihak luar. Dan ada 3 kendala constraint dalam menentukan proyek. Yang pertama, anggaran proyek, biaya atau cost, harus disesuaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan. Yang kedua, jadwal pelaksanaan, waktu atau schedule. Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya tidak boleh melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga adalah mutu produk, kualitas atau specification, atau hasil kegiatan. Proyek harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang disyaratkan. Ini ada 3 faktor pembatas atau constraint proyek. Pertama di target, ada scope, waktu, dan cost. Di project management constraint sama. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Nadia. Ada 4 penyebab timbulnya suatu proyek. Yang pertama, rencana pemerintah. Yang kedua, permintaan pasar. Yang ketiga, dasar dalam perusahaan. Yang keempat, dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Definisi manajemen proyek adalah suatu sistem atau tata laksana untuk menjalankan suatu organisasi, suatu tugas spesifik, dibatasi oleh waktu, sasaran, dan biaya. Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa apabila suatu sistem dan atau tata laksana tersebut untuk menjalankan organisasi kegiatan rutin, maka itu bukan merupakan manajemen proyek, tapi manajemen kegiatan rutin. Oke, jadi dari kedua pemaparan tadi, manajemen dan proyek, lahirlah manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek secara umum adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Manajemen proyek menurut Weidman adalah ilmu dan seni untuk mengatur atau memadukan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan-tujuan dalam waktu, anggaran, mutu yang terbatas untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua individu yang terlibat. 5 proses project management. 1. Initiation atau inisiasi. Kedua, planning, perencanaan. Ketiga, eksekusi. Keempat, monitoring dan control. Yang kelima, closing. Tahapan manajemen proyek ini, yang pertama ada tahap identifikasi, tahap memilih atau menyeleksi proyek. Yang kedua ada desain, perencanaan, pendanaan, penganggaran. Yang ketiga ada implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat ada evaluasi. Kelima ada audit proyek, dan terakhir ada terminasi atau penutupan proyek. Struktur konsep manajemen proyek. Di manajemen proyek ini ada 3 sub. Yang pertama ada rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiganya yang mempunyai satu kerjaan, yaitu biaya mutu atau hasil waktu dari anggaran, kinerja, dan jadwal. Elemen manajemen proyek. Project scope. Ada scope planning, scope definition, work breakdown structure, scope verification, dan scope control. Yang project time ada penyusunan jadwal proyek, monitoring jadwal proyek, pengontrolan perubahan jadwal proyek.
project cost management, yang terakhir project human research. Baik, lanjut. Nah, manajemen proyek ini memerlukan apa sih? Diperlukannya supaya target tercapai, ingin melakukan perubahan dan atau pengembangan, memerlukan kecepatan, not business as usual, ketika dibutuhkan lintas sektoral karena tidak dapat dilakukan melalui birokrasi organisasi yang ada. Untuk mendukung pelaksanaan secara strategik, memerlukan terobosan. Terima kasih. Belum ingat. Proyek konstruksi. Konstruksi merupakan suatu proses di mana rencana dan spesifikasi perencanaan. Proyek konstruksi. Konstruksi merupakan suatu proses di mana rencana dan spesifikasi perancangan dikonstruksikan menjadi struktur dan fasilitas fisik. Jenis-jenisnya yaitu konstruksi permukiman, konstruksi gedung, konstruksi rekayasa berat, konstruksi industri. Tipe-tipe proyek konstruksi. Satu, konstruksi pemukiman. Dalam konstruksi pemukiman ini ada perumahan, rumah susun, apartemen, kondominium. Dan yang kedua itu konstruksi gedung. Di konstruksi gedung ini ada toko, sekolah, perkantoran, dan tempat hiburan. Dan yang ketiga ini konstruksi rekayasa berat. Di dalamnya ada bendungan, terowongan, pembangkit listrik, pelabuhan, dan jalan raya dan jalan tol, dan lain-lainnya. Dan yang keempat ada konstruksi industri. Di dalamnya ada pabrik, kilang minyak, dan usaha pertambangan. Jenis bangunan dalam proyek konstruksi: bangunan gedung yang tadi sudah disebutkan, yaitu rumah, kantor, pabrik, dan lainnya. Konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif kecil dan kondisi pondasi umumnya sudah diketahui. Manajemen terutama dibutuhkan untuk progressing pekerjaan. Dan jenis bangunan dalam proyek konstruksi yang kedua ini ada bangunan sipil. Di dalamnya ada jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Ciri-cirinya, proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. 5 prinsip manajemen proyek konstruksi. Dalam manajemen proyek terdapat 5 prinsip utama. Di antaranya itu 1, perencanaan yang matang, dan 2, peorganisasian yang efisien, yang 3, pengawasan yang ketat, dan yang 4, komunikasi efektif, dan kelima, manajemen risiko. Tujuan manajemen proyek konstruksi yang pertama yaitu pengelolaan biaya, pengelolaan kualitas, pengelolaan waktu pelaksanaan, keempat pengelolaan risiko, dan yang kelima yang terakhir ini pengelolaan sumber daya manusia. Tahapan manajemen proyek konstruksi: yang pertama ini perencanaan awal, yang kedua perencanaan rinci, dan yang ketiga pengadaan, keempat pelaksanaan, kelima pengawasan, 6 penyelesaian. Tugas manajemen proyek konstruksi: mengawasi proses pekerjaan di lapangan dan memastikan pelaksanaan kerja sesuai dengan metode konstruksi yang tepat. Yang kedua, meminta penjelasan tentang pekerjaan dan laporan tahap demi tahap dari kontraktor secara tertulis. Yang ketiga, manajemen konstruksi berhak untuk menegur. Yang keempat, melakukan rapat dengan rutin. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, bertanggung jawab dalam pengesahan material. Yang ketujuh, mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasi. Yang ke-8, tanggung jawab dalam pengesahan adanya perubahan kontrak. Kelima, melakukan pemeriksaan pada shop drawing. Ke-10, memastikan metode pelaksanaan pekerjaan kontraktor. Yang 11, bertanggung jawab dalam memberikan instruksi tertulis jika ada pekerjaan yang harus dilakukan. Melanjutkan dari materi yang tadi, sekarang materi kedua tentang tata laksana proyek. Tata laksana proyek adalah susunan yang disiapkan setelah rekanan ditunjuk sebagai pelaksana proyek. Lanjut. Tata laksana proyek adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu proyek. Tahapan-tahapan dalam panjang proyek itu, yang pertama ada project initiation phase, planning phase, execution phase, dan monitoring
Ctrl paste. Nah, pelaksanaan proyek konstruksi. Tahapan ini ada awal dari ide, gagasan, studi kelayakan, rancang desain, pengadaan ada supervisi, lanjut ke proses konstruksi, dan terakhir pengoperasian. Pengelolaan proyek konstruksi, pengelolaan kegiatan pekerjaan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian untuk mencapai sasaran ditetapkan sehubungan dengan biaya mutu dan waktu. Nah, proses pelaksanaan PDCA ini yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan pengendalian, terakhir penyerahan bangunan. Kegiatan persiapan pelaksanaan ada dua lingkup. Yang pertama internal dan eksternal. Lingkup eksternal menerima penyerahan lahan, menyerahkan bagian site facility untuk pihak satu, menghadiri rapat, mempersiapkan pelaksanaan, meminta persetujuan rencana gambar, melakukan pengukuran bersama, terakhir mengajukan pembayaran uang muka berjalan. Lingkup internalnya menyusun organisasi proyek dan mengisi orangnya, menyelenggarakan rapat moving in, membangun prasarana-sarana lapangan site facility, membuat program kerja bulanan dan mingguan, melakukan mobilisasi sumber daya termasuk penyetelan proses dana kerja pelaksanaan. Penyerahan lokasi kerja. Penyerahan lokasi kerja dilakukan sebelum penerbitan SPMK dengan terlebih dahulu melaksanakan peninjauan lapangan bersama. Peninjauan lapangan ini peninjau lapangan bersama bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi kerja yang akan diserah terimakan serta untuk melakukan inventarisasi di seluruh bangunan yang ada serta seluruh aset milik pengguna jasa. PPK wajib menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan penyedia jasa konstruksi yang tercantum dalam rencana kerja. Terakhir, hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. Surat perintah memulai kerja SPMK. 1. Penerbitan SPMK dilakukan paling lambat 14 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak atau 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali. Yang kedua, dalam SPMK dicantumkan tanggal mulai kerja. Yang ketiga, penetapan tanggal mulai kerja setelah serah terima lapangan dilaksanakan atau paling cepat dilaksanakan bersamaan dengan tanggal SPMK. Yang selanjutnya itu rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak merupakan rapat awal antara PPK, pengendalian pekerjaan, direksi lapangan atau konsultan MK, pengawasan pekerjaan, penyedia jasa pekerjaan konstruksi, tim perencana, serta pihak terkait. Yang kedua, rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau pre-construction meeting. Agenda rapat persiapan biasanya struktur organisasi proyek, pendelegasian kewenangan, alur komunikasi dan persetujuan, mekanisme pengawasan, jadwal pelaksanaan, mobilisasi, metode pelaksanaan, pembahasan rencana mutu pekerjaan konstruksi, pembahasan pelaksanaan rencana keselamatan konstruksi, rencana pemeriksaan lapangan bersama, informasi yang dibutuhkan, dukungan fasilitas, lain-lain. Pembayaran uang muka. Yang pertama, penyedia jasa pekerjaan konstruksi dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK. Yang kedua, uang muka digunakan untuk membiayai mobilisasi peralatan, personel, pembayaran uang, tanda jadi kepada masuk bahan. 3. Besaran uang muka ditentukan dalam syarat putus kontrak. Ya, selanjutnya dilanjutkan. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan 30 hari kalender sejak terbitnya SPMK atau terutama untuk sumber daya. Kedua, untuk mobilisasi sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan untuk tiap-tiap pekerjaan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan rencana kerja, meliputi mobilisasi peralatan, mobilisasi personil inti dan pendukung, mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, barak, laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya. Denda keterlambatan mobilisasi sebagaimana tertuang dalam kontrak. Kerjaan mobilisasi bertujuan untuk mengadakan atau mendatangkan peralatan, personil, dan perlengkapan untuk melaksanakan semua item pekerjaan di lapangan. Peralatan seperti ekskavator 80-140 HP, generator set, water tanker, dump truck 3-4 meter, water tanker,
concrete mixer, stamper dan peralatan lainnya apabila dibutuhkan. Dan ini gambar-gambar alat-alat konstruksi dan mobilitasnya. Kemudian pengukuran dan pembersihan lapangan. Setelah pekerjaan pembersihan lapangan selesai dilakukan, barulah dilakukan pengukuran lokasi. Pekerjaan pemasangan bopleng. Bopleng terbuat dari papan yang bagian atas dipakukan pada patok kayu setinggi 5-7 cm yang tertanam dalam tanah cukup kuat untuk menentukan ketinggian papan bopleng secara rata. Bagian atasnya dari papan bopleng harus di waterpass horizontal dan siku, sedangkan untuk mengukur dari titik as ke as antar ruangan digunakan meteran. Setiap titik ukuran ditandai dan ditulis ukuran pada papan bopleng agar mudah dicek kembali. Dan ini contoh boplengnya. Selanjutnya pembuatan direct skid. Terus selanjutnya pembuatan jalan kerja proyek. Dan selanjutnya kegiatan pelaksanaan konstruksi. Lingkup internal menyiapkan soft drawing, mendatangkan sumber daya, mendapatkan SD sesuai program, mengimplementasi metode konstruksi atau kerja, mengadakan dana kerja, melakukan pengawasan dan koordinasi, melakukan pengendalian dalam aspek BMW, melakukan pemeriksaan pengetahuan atas material hasil pelaksanaan. Dan lingkup internalnya mengajukan program pelaksanaan untuk disetujui, mengajukan contoh material, memproses izin pelaksanaan pekerjaan, memproses pengakuan atas kualitas, mengajukan pembayaran atas prestasi pekerjaan kepada pihak pertama, melakukan pembahasan dan koordinasi dengan konsultan, membuat laporan pada konsultan atau wakil pihak. Pengendalian proyek. Kegiatan pengendalian proyek meliputi dua hal. Yang pertama, pengendalian yang menyatu dengan kegiatan pelaksanaan, seperti menetapkan jadwal pekerja, menetapkan harga material, upah, alat, dan menetapkan subkontraktor dan harganya. Yang kedua, pengendalian yang mendasarkan pada hasil pelaksanaan, yaitu mencari data hasil pelaksanaan atau prestasi. Yang kedua, mengevaluasi terhadap rencana. Yang ketiga, membuat analisis. Pengendalian proyek. Pengendalian meliputi dua sisi waktu. Yang pertama berdasarkan waktu kontrak yang terpakai sampai saat ini. Yang kedua berdasarkan sisa waktu kontrak. Selanjutnya pengendalian biaya. RAP rencana anggaran pelaksanaan, anggaran yang dirancang untuk pelaksanaan proyek. RAP berfungsi sebagai pedoman dalam kegiatan pelaksanaan, pedoman atau tolak ukur dalam pengendalian biaya pelaksanaan. RAP dibuat realistik. Dan seperti ini pembuatannya. Pengendalian proyek merupakan proses kegiatan dilakukan selama proses konstruksi yang mengupayakan proses konstruksi tidak menyimpang dari rencana. Pada dasarnya ada 3 variabel, yaitu biaya pelaksanaan proyek, waktu penyelesaian proyek, dan kualitas pekerjaan. Lingkup pengendalian proyek dilakukan pada 3 bidang. Bidang pertama, pengendalian pada pelaksanaan pekerjaan, kemajuan pekerjaan, pengadaan penggunaan sumber daya, material alat kerja, termasuk pengendalian biaya pelaksanaan. Yang kedua, pengendalian pada pelaksanaan kontrak atau administrasi kontrak, mengupayakan keseimbangan kewajiban hak antara pihak satu dan pihak dua. Yang terakhir, pengendalian pada likuiditas, mengupayakan ketersediaan uang tunai untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan dilakukan menggunakan cash flow. Ketiganya memberikan dampak pada biaya. Mekanisme pengendalian biaya RAP. Tindakan perbaikan, analisis penyimpangan. Di bawahnya ada pelaksanaan sesuai RAP, realisasi biaya, evaluasi biaya, melewati RAP, dan proyek selesai. Pengendalian waktu. Tanda yang digunakan. Kegiatan penyerahan bangunan. Lingkup eksternal memajukan surat permohonan serah terima bangunan bersama konsultan, melakukan pemeriksaan pekerjaan dan mencatat yang ada. Kegiatan pemilihan sesudah PHO. Lingkup internal dan eksternal seperti itu. Lanjut. Nah, jika semuanya sudah beres, sudah kalian baca juga, ada yang namanya serah terima akhir. Serah terima pekerjaan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai 100% dari penyedia jasa
pekerjaan konstruksi kepada pengguna jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana disyaratkan dalam kontrak. Penyataan pekerjaan selesai 100% berdasarkan rekomendasi pada direksi lapangan atau konsultan manajemen konstruksi yang disampaikan kepada PPK. Rekomendasi direksi lapangan konsultan LEKPA dikeluarkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dari direksi teknis atau konsultan pengawas. Isi surat rekomendasi direksi lapangan mencakup tanggal tentatif pekerjaan selesai 100%, daftar cacat mutu dan kekurangan jika ada. Berdasarkan rekomendasi dari direksi lapangan, PPK melakukan serah terima pertama pekerjaan. Hasilnya dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Organisasi proyek konstruksi. Tadi kita sudah membahas banyak banget tentang organisasi proyek konstruksi. Mari kita tuntaskan sekarang. Definisi organisasi: bersatunya kegiatan-kegiatan dari dua individu atau lebih di bawah satu koordinasi yang berfungsi mempertemukan mereka menjadi satu tujuan. Tindakan guna mempersatukan kumpulan kegiatan manusia yang mempunyai pekerjaan masing-masing dan saling berhubungan satu sama lain dengan tata cara tertentu. Organisasi proyek. Pengertian organisasi bisa kalian baca sendiri. Fungsi koordinasi memerlukan komunikasi yang kuat, pengertian hubungan yang jelas, saling ketergantungan. Hubungannya adalah bisa kalian baca sendiri. Nah, ini yang penting, pengaruh pemilik proyek. Faktor utama yang berpengaruh adalah sikap pemilik proyek, kemampuan staf pemilik proyek. Sikap pemilik proyek ingin terlihat dalam setiap keputusan, hanya ingin tahu biaya proyek, waktu mulai proyek, waktu akhir proyek, kualitas proyek. Nah, staf pemilik proyek banyak dan berkemampuan baik dapat melaksanakan proyek dengan beberapa kontrak, sedikitnya satu kontrak. Pengaruh lingkungan proyek. Kumpulan elemen dari luar proyek yang perlu diperhatikan secara lain adalah tradisi, hukum, kondisi, ekonomi, kebijaksanaan, pembangunan, lembaga-lembaga keuangan, dan lain-lain. Nanti kita kasih contohnya. Nah, pola hubungan tradisional. Pemilik, perancang teknik, pengawas, kontraktor utama, dan sub-sub kontraktor. Nanti kita calon engineer ada di mana? Ada di perancang teknik. Bentuk organisasinya ada owner atau pemilik, manajer proyek, manajer perencana, layanan pendukung, manajer konstruksi. Organisasi garis. Nah, bentuk organisasinya antara staff dan owner, yaitu owner di bawahnya manajer proyek, di kanan kirinya mempunyai stakeholder yang bernama divisi perencanaan, divisi konstruksi. Ada manajer proyek ini mempunyai subnya lagi, manajer perencana, layanan pendukung, dan manajemen konstruksi. Organisasi garis dan staf. Dalam organisasi garis dan staf, land and staff organization, ini terdapat dua kelompok orang yang berpengaruh dalam menjalankan organisasi, yaitu orang yang menjalankan tugas pokok untuk pencapaian tujuan, orang menjalankan tugas berdasarkan keahlian yang dimiliki berfungsi memberikan saran kepada unit operasional. Ini ada keunggulannya dan kekurangannya, harus dibaca sendiri. Ini bentuk organisasi fungsional. Ada owner, manajer proyek, divisi perencanaan, dan divisi konstruksi. Organisasi fungsional. Silahkan, dia. Organisasi fungsional mendasarkan pembagian tugas serta kegiatan pada spesialisasi yang dimiliki pejabatnya. Seorang bawahan dapat menerima beberapa instruksi dari beberapa pejabat serta harus mempertanggungjawabkannya pada masing-masing pejabat yang bersangkutan. Organisasi fungsional ada keunggulan dan kekurangannya. Lemah. Dan selanjutnya ada organisasi matrik kuat. Selanjutnya organisasi matrik kuat lagi, dan bentuk organisasi panitia. Tipe organisasi dalam proyek konstruksi mengelompokkan fungsi organisasi menjadi dasar jadinya berbagai bentuk atau pola organisasi dalam proyek konstruksi, yaitu tradisional, dan kedua kelola, dan ketiga proyek putar kunci. Organisasi tradisional, ciri-ciri bentuk organisasi semacam ini adalah konsultan perencana terpisah, kontraktor utama tunggal, banyak melibatkan subkontraktor atau dikerjakan sendiri oleh kontraktor utama. Jenis-jenis kontrak biasanya diterapkan harga tetap, harga satuan, maksimum, garansi kontrak biaya tambah upah tetap. Organisasi tradisional seperti ini.
Dan organisasi swakelola, CJ untuk organisasi proyek swakelola, dan sebagai pemilik proyek pekerjaan dapat dengan kemampuan sendiri, jenis kontrak yang diterapkan, harga tetap, harga satuan, kontrak yang dinegosiasi. Ini strukturnya organisasi swakelola. Selanjutnya organisasi putar kunci. Dan ini strukturnya pemilik proyek, konsultan perencana, konsultan supervisi, kontraktor. Organisasi putar kunci 2. Dan masih organisasi putar kunci 2 ciri-cirinya. Dan ini strukturnya organisasi putar kunci 2. Hubungan kerja dalam proyek konstruksi. Ahli konstruksi ditugaskan untuk menuangkan prakasa pemberi tugas dan tugas ke dalam bentuk gagasan, rancangan, dan kemudian Bangunan diwujudkan secara fisik. jasa konsultan perencana untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat dilakukan oleh ahli konstruksi dan untuk menciptakan kondisi objektif serta sekaligus membantu ketidaktahuan pemberi tugas dalam bidang konstruksi. Maka perlu perbaikan sistem dengan cara melibatkan ahli lain yaitu konsultan perencana. Jasa konsultan pengawas. Tugas konsultan pengawas Jasa konsultan pengawas. Tugas konsultan pengawas yang pertama adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, serta laju pencapaian volume. Jasa konsultan manajemen konstruksi. Ini adalah konsultan manajemen konstruksi, lembaga yang memberikan jasa untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan proses konstruksi secara keseluruhannya, sejak dari tahap penyusunan TOR, perencanaan hingga selesainya tahap. Jasa konsultan value engineering. Tujuan value engineering adalah mengurangi biaya proyek dengan cara meninjau pembiayaan yang tidak dibutuhkan, yang berkaitan dengan masalah teknis yang teramati pada tahap pelaksanaan termasuk persiapannya, tanpa mengurangi mutu, keandalan, serta fungsi proyek itu sendiri. Contoh-contoh struktur organisasi proyek. Ini, selanjutnya ada ini, struktur organisasi proyek, dan ini, dan ini. Contoh tupoksi para pihak dalam struktur organisasi proyek. Tugas pemilik proyek menetapkan visi dan tujuan proyek, pembiayaan dan anggaran, dan 3 pemilihan tim proyek, yang keempat risiko dan keamanan proyek, kelima hubungan dengan pihak terkait. Wewenang pemilik proyek, pengambilan keputusan strategis, pemberian persetujuan, pengelolaan kontrak, evaluasi kinerja proyek, penyelesaian konflik. Tugas manajer proyek, perencanaan proyek, koordinasi tim, pengawasan pelaksanaan, pelaporan kemajuan, manajemen konflik. Wewenang manajer proyek, keputusan operasional, pemilihan tim, pengelolaan anggaran, perubahan lingkup, komunikasi dengan pemilik proyek. Dan konsultan perencanaan, tugas konsultan perencanaan yaitu penyusunan rencana strategis, analisis risiko, pengembangan proyek, lingkup proyek, konsultasi dengan pemilik proyek. Wewenang konsultan perencanaan, yang pertama pemberian saran strategis, yang kedua partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis, yang ketiga penyesuaian rencana proyek, yang keempat pendekatan inovatif. Tugas konsultan pengawas, yang pertama pengawas pelaksanaan proyek, yang kedua pengendalian kualitas, yang ketiga pelaporan kemajuan, yang keempat penyelesaian masalah. Wewenang konsultan pengawas, yang pertama pengambilan keputusan teknis, dua audit dan inspektif, yang ketiga tugas kontraktor. 1. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kedua manajemen sumber daya, ketiga pengadaan material, keempat kendali kualitas. Wewenang kontraktor, wewenangnya adalah 1. Keputusan teknis, 2. Manajemen tim proyek, 3. Negosiasi kontrak, 4. Penyelesaian perselisihan.